Bab 1340, Derita punya anak perempuan. Malam berlalu dengan hening. Hari berikutnya, Agam cepat-cepat membeli beberapa telur, susu bubuk, dan sejenisnya. Ketika Delia bangun, dia bisa langsung makan. Sikat gigimu dulu. Agam mengoleskan pasta gigi dan menyerahkannya kepada Delia. Agam juga mengoles pasta gigi untuk dirinya sendiri. Mereka berdua menggosok gigi bersama. Wastafel agak tinggi. Agam ingin menggendong Delia untuk berkumur. Delia malah memindahkan bangku kecil dan menaruh kertas di atasnya. Ayah, Delia bisa melakukannya sendiri. Delia tersenyum dengan mulut penuh busa. Agam mengusap rambut Delia, menyebabkan Delia cemberut. Dia harus merapikan rambutnya sedikit demi sedikit lagi. Pak Farid juga mengundang Vero. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke rumah Pak Farid bersama. Mereka pun berkumpul lebih cepat. Sekalian meminta Vero untuk membawa Delia mandi. Meskipun Delia anak perempuannya, usia 2 atau 3 tahun juga tidak kecil lagi. Sambil mendengarkan tawa di kamar mandi lantai 2, Agam memanaskan makanan. Mereka selesai mandi dan keluar dengan piyama. Wajah kecil Delia merona merah, kulitnya lembut seperti telur rebus yang sudah dikupas. Rambutnya tergerai basah. Dia tampak seperti gadis cantik kecil yang baru saja mandi. Agam teringat akan Citra. Hah! Agam tidak bisa tahan menghela napas. Gadis itu. Bagaimana dia sekarang, ya? Bola cahaya di tangan Agam memancarkan cahaya yang terang. Ini adalah jejak tanda jiwa Citra. Biksu Ananda sudah menyerahkannya kepada Agam. Setiap hari Agam mengandalkan ini untuk menenangkan diri. Jika suatu hari nanti ada perubahan di tanda jiwa, Agam tidak jamin dia masih akan manusiawi. Dia akan memimpin 100.000 hantu untuk menghancurkan rumah mereka. Ayah, kenapa kamu menghela napas? Delia datang dan menarik jari Agam. Dia bertanya dengan cemas. Aku berpikir Delia akan menikah di masa depan. Sebagai seorang ayah, hatiku sangat sedih. Agam berjongkok dan berkata dengan senyum pahit. Mereka bilang, punya anak perempuan itu baik. Katanya setelah punya anak perempuan, pria manapun tidak baik lagi di mata seorang ayah. Ini memang benar. Vero menutup mulut dan tertawa. Menikah? Mata Delia yang seperti bintang penuh kebingungan. Ayo makan dulu. Agam tertawa kikuk. Dia tidak ingin menjelaskannya. Dia tidak akan membiarkan Delia memahami hal ini terlalu dini. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan hidup nyaman lagi. Setelah sarapan, Vero membawa Delia ke kamar tidur untuk menyisir rambutnya dan berpakaian. Ketika dia melihat Delia lagi, hati Agam makin sakit. Gadis yang begitu cantik. Suatu saat nanti akan menjadi milik bocah murahan yang mana. Hah! Makin Agam memikirkannya, dia makin merasa tidak senang. Dia tidak senang sepanjang pagi dan hampir menutup diri. Yamin menelepon. Katanya beberapa anak terluka kemarin lusa dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Mereka belum membaik sampai sekarang, beberapa bahkan sudah kritis. Agam ingat masalah ini. Kemarin pagi, Delia pernah mengatakan itu padanya. Saat itu, dia baru pertama kali bertemu dengan Delia. Suasana hatinya sangat berubah-ubah, sehingga dia melupakannya. Jadi, pertama-tama dia membawa Delia dan Vero ke rumah sakit. Dia akan menyembuhkan Tabi dan anak lainnya. Mereka semua adalah anak laki-laki. Begitu mereka bangun, mereka ingin bermain dengan Delia. Wajah Agam berubah masam. Yamin sangat terkejut mengetahui Delia itu adalah putri Agam. Dia juga merasa senang untuk Delia. Dia masih ingat situasi saat bertemu dengan Delia malam itu. Gadis kecil ini terlalu kasihan, hidupnya sangat sulit. Bisa menemukan ayahnya berarti dia telah menemukan seseorang untuk diandalkan. Belum lagi, ayahnya adalah Agam. Saat meninggalkan rumah sakit, waktu sudah sekitar pukul 10 pagi. Vero membawa Delia ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian terlebih dahulu. Anak-anak lain berteriak-teriak membeli merek terkenal dan mainan. Delia sangat patuh dan memakai pakaian apapun yang dia beli. Namun, dia juga mengajukan untuk membeli barang. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibawa ke rumah Pak Farid dan diberikan kepada kakek Farid dan nenek Tini. Mobil masuk ke gerbang kompleks. Kakek Deo. Pak Deo masih duduk di depan gerbang, tetap membaca koran. Oh, halo. Pak Deo mengangkat kepala dan menyapanya dengan senyuman. Ketika dia melihat Agam dan Delia yang digendongnya, dia segera tersenyum dan berkata, Anak muda, kejutan yang kamu berikan benar-benar tidak ada habisnya. Agam tersenyum dan berkata pada Delia, Panggil kakek Deo. Halo, kakek Deo. Kata Delia dengan suara imut. Hai, apa kabar? Pak Deo meletakkan koran. Wajahnya yang keriput penuh senyuman.
Dia membungkuk di depan Delia dan menilai sambil tersenyum. Dia menatap Agam dan berkata, "Tulangnya bagus dan kepintarannya juga luar biasa. Kamu benar-benar melahirkan anak perempuan yang baik. Aku bahkan tidak bisa melahirkan satu orang pun." Kata Agam bercanda untuk menjawabnya. Ada banyak rahasia di Delia. Jika kemampuan dan fondasi yang dimilikinya diketahui oleh seseorang yang memiliki niat tersembunyi, itu mungkin menyebabkan bencana. Mereka memasuki kompleks. "Sudah datang!" Nenek Tini dan Pak Farid sedang melihat-lihat dari balkon koridor. Ketika mereka melihat Delia yang digandeng oleh Agam, Nenek Tini buru-buru mendesak Pak Farid turun dan menyambut mereka. "Nenek Tini," kata Vero sambil tersenyum. "Vero juga datang. Ini juga bukan pertama kalinya kamu ke sini. Kamu tidak perlu bawa apa-apa," kata Nenek Tini. "Hehe, Anda salah paham. Bukan saya yang membeli ini. Delia yang ingin membelinya. Ini pertama kalinya dia ke sini dan dia bersikeras membelikan hadiah untuk kalian berdua." Mendengar ini, hati Nenek Tini dan Pak Farid luluh. "Kakek, Nenek, halo. Namaku Delia, Delia Tama." Delia membungkuk dengan sopan. "Aduh, anak baik. Cepat sini, Nenek mau lihat." Nenek Tini sangat senang. Dia buru-buru berjongkok dengan bantuan Vero. Dia menyentuh lengan kecil Delia dengan hati-hati. Wajahnya menunjukkan rasa suka. Kamu kasih aku lihat juga, dong." Pak Farid berdiri di belakang dan menggosok tangannya dengan tergesa-gesa. Hal ini membuat Agam dan Vero tertawa. "Tini, ini anak siapa? Dia terlihat sangat cantik. Gadis ini sangat elok. Anak ini sangat baik. Dia bahkan membelikanmu hadiah ya? Aduh, ayo peluk nenek," kata Agam bercanda untuk menjawabnya. Ada banyak rahasia di Delia. Jika kemampuan dan fondasi yang dimilikinya diketahui oleh seseorang yang memiliki niat tersembunyi, itu mungkin menyebabkan bencana. Mereka memasuki kompleks. "Sudah datang!" Nenek Tini dan Pak Farid sedang melihat-lihat dari balkon koridor. Ketika mereka melihat Delia yang digandeng oleh Agam, Nenek Tini buru-buru mendesak Pak Farid turun dan menyambut mereka. "Nenek Tini," kata Vero sambil tersenyum. "Vero juga datang. Ini juga bukan pertama kalinya kamu ke sini. Kamu tidak perlu bawa apa-apa," kata Nenek Tini. "Hehe, Anda salah paham. Bukan saya yang membeli ini. Delia yang ingin membelinya. Ini pertama kalinya dia ke sini dan dia bersikeras membelikan hadiah untuk kalian berdua." Mendengar ini, hati Nenek Tini dan Pak Farid luluh. "Kakek, Nenek, halo. Namaku Delia, Delia Tama." Delia membungkuk dengan sopan. "Aduh, anak baik. Cepat sini, Nenek mau lihat." Nenek Tini sangat senang. Dia buru-buru berjongkok dengan bantuan Vero. Dia menyentuh lengan kecil Delia dengan hati-hati. Wajahnya menunjukkan rasa suka. Kamu kasih aku lihat juga, dong." Pak Farid berdiri di belakang dan menggosok tangannya dengan tergesa-gesa. Hal ini membuat Agam dan Vero tertawa. "Tini, ini anak siapa? Dia terlihat sangat cantik. Gadis ini sangat elok. Anak ini sangat baik. Dia bahkan membelikanmu hadiah ya? Aduh, ayo peluk nenek." Beberapa tetangga melihatnya dan datang satu demi satu. Delia menjadi idola kecil dalam sekejap. Hal yang membuat Delia benar-benar disukai bukan hanya kecantikannya. Delia memiliki mulut yang manis, juga sifat yang lembut, patuh, dan imut. Dibandingkan anak-anak pada usia yang sama atau bahkan yang lebih tua, kata-kata dan perbuatannya sangat disukai orang. Sesampainya di kamar, Nenek Tini mengobrol dengan Delia. Sampai sekitar pukul 11 lebih, dia mendengar suara memasak di rumah orang lain. Barulah dia teringat dia belum memasak makanan. Delia ingin membantu, tetapi Nenek Tini tidak tega. Dia meminta Pak Farid mengajak Delia bermain catur. Delia belajar dengan baik. Setelah memahami beberapa peraturan, Delia mulai bermain catur dengan Pak Farid. Pak Farid awalnya bermain dengan mentalitas main-main dengan Delia. Namun, makin lama, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia memikirkan setiap langkah catur dan menyadari dia tidak bisa mengikuti jalan pikiran Delia. Delia mencoba bermain di 2 ronde pertama. Kemudian, Delia menang 2 ronde di sisa 3 ronde lainnya dan langsung memenangkan Pak Farid. Pak Farid berkata sambil tersenyum pahit. "Aku telah bermain catur selama beberapa puluh tahun. Ini pertama kalinya aku dikalahkan oleh seorang anak kecil. Delia ini punya pemikiran yang sangat jernih. Demi raja, dia dapat mengorbankan bidak catur apapun. Dia punya tujuan yang jelas dan tegas dalam memutuskan. Aku tidak bisa mengikuti jalan pikirnya. Kakek Farid, karena raja bisa memenangkan permainan, bukankah benteng dan kuda ini demi memenangkan permainan?" Delia berkata dengan polos.
Memang begitu. Tapi, saat benar-benar harus mengorbankan, biasanya tetap tidak rela dan ragu-ragu. Saat dia berbicara, Pak Farid tidak tahan melihat Agam dan berkata, Delia benar-benar sepertimu. Kamu punya kepribadian yang lembut. Tapi, begitu kamu menetapkan tujuan, tujuanmu sangat jelas. Di masa depan, Delia pasti akan menjadi orang yang hebat. Bab 1341, ada bencana. Sifat ini mirip denganku, tapi lebih mirip ibunya, kata Agam dengan senyum pahit. Dia tidak menyangka Delia memiliki bakat seperti itu. Sudah, Farid, kamu cepat datang dan sajikan piringnya. Jangan biarkan Delia kelaparan. Suara mendesak Nenek Tini terdengar dari dapur. Ya. Pak Farid tersenyum dan bangkit untuk pergi ke dapur. Agam dan Vero juga ingin membantu, tetapi diusir oleh Pak Farid. Ketika kakek Farid dan Nenek Tini masih muda, mereka mengabdikan diri pada karier mereka dan tidak punya anak sepanjang hidup. Kedua orang tua itu memperlakukan kita sebagai keluarga. Vero berkata dengan lembut. Agam mengangguk dan melihat sosok Nenek Tini. Ada jejak kesungguhan di matanya. Ada apa? Tanya Vero. Tidak apa. Agam menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Selama makan, Nenek Tini tampak bersaing dengan Pak Farid untuk rasa suka Delia. Dia memegang sendok lauk dan terus-menerus mengambil hidangan untuk Delia. Hal ini menyebabkan piring Delia penuh terus. Ketika hampir selesai makan, Pak Farid menerima panggilan telepon. Telinga Pak Farid tidak terlalu bagus. Dia menggunakan ponsel tua dan suaranya sangat keras. Begitu telepon tersambung, terdengar suara ambulans yang melengking. Pak, gawat! Gazi, dia sudah meninggal. Suara Dikan yang sedih terdengar dari teleponnya. Ekspresi Pak Farid berubah. Apa dia murid yang paling kamu banggakan, Gazi Jafir? Ya, dia mengalami kecelakaan mobil setengah jam yang lalu dan meninggal di tempat. Dikan tersedak. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa mendadak kecelakaan mobil? Pak Farid bangkit dan pergi, suaranya penuh kepanikan. Saya juga tidak tahu. Polisi lalu lintas masih memeriksa kamera pengawas. Wakil Dekan Gazi. Vero jelas kenal Gazi di mulut Dekan. Wajahnya sedikit pucat. Ketika Pak Farid kembali, Vero buru-buru bertanya. Kakek Farid, apa yang terjadi? Pak Farid tersenyum pahit. Polisi lalu lintas awalnya mencurigai Gazi mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak truk besar. Dia memikirkan Delia masih ada. Dia tidak tega mengatakannya. Gazi? Dia anak yang baik. Dia pernah ke sini beberapa kali sebelumnya. Dia sangat sopan dan berpengetahuan luas. Dia adalah orang yang dilatih oleh muridmu. Mengapa tiba-tiba? Hah? Nenek Tini menghela napas. Tapi, seharusnya tidak mungkin. Gazi punya karakter moral yang baik. Dia juga tidak kuat minum, jadi bagaimana dia bisa minum dan mengemudi saat mabuk? Pak Farid meminum teh dan tidak tahan menggelengkan kepalanya. Saat itu, Paten menelpon dan berkata, Pak, aku dengar Gazi mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana keadaannya sekarang? Teleponku tidak dijawab. Aku sangat cemas. Dia sudah pergi. Pak Farid menarik napas dalam-dalam. Hah? Bagaimana bisa? Ini salahku, Pak. Ini semua salahku. Tadi malam, Gazi bersikeras untuk minum bir. Aku tidak menghentikannya. Ketika dia pergi pagi ini, aku pikir mabuknya sudah hilang. Tapi, akhirnya tetap saja. Tangisan menyakitkan Paten terdengar dari teleponnya. Kamu ini, aku mengerti. Pak Farid kecewa karena sikap Paten. Akan tetapi, dia tidak mengatakan apapun sama sekali. Setelah menutup telepon, Nenek Tini berkata, Farid, Paten ini, dia bisa berinisiatif untuk memberitahumu tentang ini. Rasanya agak aneh. Sekarang adalah momen penting pergantian orang. Biasanya, dia pasti akan mengelak dari tanggung jawabnya karena takut kamu akan punya kesan buruk padanya. Sekarang dia seperti ini. Aku tidak akan bilang apa-apa lagi, tapi sayang sekali Gazi itu. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Dia mengambil langkah mundur agar bisa maju. Agam menatap Pak Farid lekat-lekat dan berkata, saat makan kemarin, isi obrolan Anda dengan Dekan terdengar oleh Paten. Bukan tidak mungkin dia melenyapkan pesaingnya untuk kemudian mendapatkan kekuasaan. Pak Farid terkejut dan bertanya dengan agak tidak percaya. Apa dia tidak takut rencana sederhana seperti itu ketahuan? Pak Farid, Anda curiga Paten tidak akan menggunakan rencana sederhana seperti itu. Kalau begitu, tujuan Paten sudah tercapai. Kata Agam tak berdaya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Kadang-kadang dia menggunakan rencana yang sangat sederhana untuk menghadapi musuh,
sangat sederhana sehingga mereka dapat langsung tahu ini adalah konspirasi. Kelihatannya mudah untuk diungkap, tetapi seringkali berhasil. Karena ada terlalu banyak orang pintar dan terlalu banyak orang yang merasa mereka pintar. Padan mengambil inisiatif untuk mengakui kejadian tersebut, jadi tidak perlu menyelidikinya lagi. Itu tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi juga tidak akan membiarkan kejadian ini berlarut-larut. Orang seperti ini berbahaya. Karena itu membuktikan dia cukup mengenal Pak Farid. Terus terang saja, Paten seperti peliharaan yang dibesarkan di rumah. Tidak masalah jika menggonggong 2 kali pada waktu-waktu biasa. Namun, begitu menggigit atau bahkan memakan seseorang, dia bukan lagi peliharaan. Dia serigala yang sangat mungkin memangsa tuannya. Pak Farid, orang-orang seperti Paten harus dilenyapkan. Kalau tidak, itu akan dengan mudah menyebabkan malapetaka. Kata Agam dengan sungguh-sungguh. Dia bisa melihat ada tanda hitam di wajah Pak Farid dan Nenek Tini. Ini mewakili akan ada bencana bagi kedua orang tua dalam waktu dekat. Sumber bencana ini kemungkinan besar dari Paten. Begitu Agam mengatakan ini, kedua orang tua saling berpandangan. Ekspresi mereka terlihat serba salah. Vero mencubit paha Agam di bawah meja. Matanya memberi isyarat. Agam menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tahu kedua orang tua ini tidak memiliki anak, dan Paten adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan dan dianggap seperti putra mereka. Jika mereka harus langsung menyingkirkan Paten, mereka pasti tidak akan tega melakukannya. Selain itu, apa yang dia katakan hanya spekulasi dan tidak ada bukti tegas. Kapan-kapan panggil Paten dan mengobrollah baik-baik dengannya. Bisik Nenek Tini kepada Pak Farid. Pak Farid menghela napas dan mengangguk. Jika memang Paten yang sengaja mencelakai orang, Pak Farid pasti tidak akan melepaskannya. Ketika menyangkut masalah nyawa orang, itu sudah melanggar batas moralnya. Kalaupun dia adalah putra kandungnya sendiri, dia akan mendesak polisi untuk menangani Paten. Kakek Farid, Nenek Tini, berikan tangan kalian padaku. Kata Agam. Kedua orang tua bingung dan mengulurkan tangan mereka. Agam memegang tangan mereka dan perlahan menyuntikkan kekuatan pahala ke dalam diri mereka. Kekuatan pahala dapat menghalau bencana. Namun, ini adalah bencana buatan manusia. Efeknya akan jauh lebih kecil. Selain itu, kedua orang tua, terutama Pak Farid, adalah orang berjasa besar. Pahala mereka sendiri sangat besar. Kekuatan pahala memiliki sedikit pengaruh pada mereka. Tampaknya butuh bantuan kekuatan eksternal. Mereka berpisah dengan kedua orang tua di siang hari. Vero bertanya dengan suara kecil di dalam mobil. Apa pendapatmu tentang situasi kakek Farid? Ada bencana. Agam berkata dengan suara yang dalam. Bibi Vero, pergilah ke kuil cahaya besar. Aku ingin mencari biksu Ananda dan meminjam senjata magis untuk mengusir kejahatan dan menghindari bencana kedua orang tua. Vero terkejut. Bukannya hal semacam ini seharusnya tidak sulit bagimu? Kalau hanya orang biasa, tentu sangat mudah. Tapi, kamu juga tahu identitas kedua orang tua. Aku harus mengandalkan kekuatan eksternal. Agam menjelaskan. Sama seperti Pak Gavin. Vero merenung selama beberapa saat dan melihat Delia yang mengenakan sabuk pengaman di kursi pengemudi belakang. Dia tertidur bersandar di jendela. Ini adalah momen anak-anak tumbuh. Waktu tidur anak-anak lebih banyak dari orang dewasa. Setelah ragu-ragu, dia berkata, selama makan, kamu menyebut Paten. Kalau Pak Farid dan Nenek Tini rela menyerang Paten, kita. Tidak. Kata Agam sambil tersenyum masam. Bibi Vero, aku tahu sulit bagimu untuk mengerti. Kamu dapat menganggap ini sebagai malapetaka dalam hidup kedua orang tua. Kalau Pak Farid tidak menyelesaikan masalah ini sendiri, itu akan melahirkan lebih banyak perubahan tidak tentu. Hanya dengan menyelesaikan masalah di akarnya, kamu dapat membantu kedua orang tua selama dari malapetaka ini. Ini seperti orang yang kekurangan uang. Kalau dia tidak mengandalkan usahanya sendiri untuk mengubah gaya hidupnya, dia akan segera menjadi orang miskin sekalipun dia menerima uang yang cukup. Kamu bisa mengerti apa yang aku katakan, kan? Vero mengangguk. Karena Agam berkata demikian, itu berarti masalahnya sudah mendesak. Dia juga memikirkan serangkaian hal yang telah terjadi. Melihat situasi jalan di depannya, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Di jarak 500 meter dari kuil cahaya besar. Di sini pernah ada sebuah kuil kecil, yaitu pendahulu kuil cahaya besar. Bangunan ini yang telah disegel sebagai monumen. Dalam 1 atau 2 hari terakhir, kuil dibuka dan dupa dinyalakan. Banyak umat datang karena hal ini. Kuil pun penuh dengan orang dan suara. Ini tidak hanya karena ini pendahulu kuil cahaya besar, tetapi terutama karena ada seorang biksu terkemuka yang dikatakan sebagai paman seperguruan master leluhur bintang. Dengan sebutan ini, sulit untuk tidak terkenal. Biksu terkemuka ini jelas adalah Biksu Ananda. Kekuatan kebajikan Biksu Ananda sangat mendalam. Tidak hanya umat yang datang, tetapi juga beberapa biksu ingin berguru di bawah Biksu Ananda. Saat ini,
sebuah Mercedes-Benz kelas S merah seharga miliaran berhenti di pintu masuk kuil. Bibi Cahya, Hardi sering berkeliaran akhir-akhir ini. Beberapa waktu lalu, perawakannya serampangan sekali sampai hampir ditangkap karena dikira orang sinting, kata Queenie sambil memperbaiki riasannya. Bab 1342, memimpin penggelapan. Dasar tidak berguna, buat aku malu saja. Cahya duduk di kursi samping pengemudi, ekspresi wajahnya terlihat penuh dengan rasa hina dan kejam. Sejak dia kembali ke keluarga Wangsa, dengan memanfaatkan reputasi Jaya yang reinkarnasi, posisinya di dalam keluarga meningkat pesat. Kekayaan yang sebelumnya diimpikannya, kini dapat dijangkau dengan mudah. Dengan semua reputasi Cahya, ditambah dengan cincin berlian dan anting-anting, semuanya bernilai minimal miliaran. Sekarang, yang membuatnya merasa paling tidak nyaman adalah suaminya, Hardi. Cahya sejak awal merasa Hardi tidak berguna. Namun, sejak pindah ke ibu kota kekaisaran, dia makin tidak menyukai dan menekan Hardi. Hardi tidak tahan dan meminta Cahya untuk bercerai. Cerai? Siapa dia sekarang? Dia adalah keluarga Wangsa. Wanita kelas atas terkenal di ibu kota kekaisaran. Hardi yang tidak berguna tidak malu memintanya cerai. Jadi, Cahya mengusir Hardi dari rumahnya dan memutuskan semua sumber keuangannya. Saat ini, mereka dalam periode 1 bulan mediasi sebelum perceraian, mereka masih belum menandatangani perjanjian perceraian. Cahya ingin melihat Hardi memohonnya untuk tidak bercerai. Setelah 10 hari berlalu, Hardi masih tidak memohon pada Cahya, kehidupannya malah perlahan-lahan membaik. Hal ini membuat Cahya merasa sangat tidak nyaman. Hari ini Cahya datang dengan harapan melihat Hardi kembali ke keadaan di mana dia tidak memiliki apapun. Cahya, apa yang harus kita lakukan saat bertemu dengan Hardi nanti? Seorang pria tua yang duduk di belakang adalah senior tertinggi selain Nyonya Miati di keluarga Pambudi, Baron. Bagaimana menurut Nyonya Miati? Tanya Cahya. Saat ini, mereka mengandalkan keluarga Wangsa dan itu berkaitan dengan Jaya setelah reinkarnasi. Jaya adalah putra sulung Nyonya Miati, sehingga meskipun berada di ibu kota kekaisaran, Nyonya Miati tetap memiliki pengaruh yang besar. Nyonya Miati bilang dia hanya punya seorang putra bernama Jaya. Pria tak berguna itu yang terus memarahi suami putrinya tidak pantas menjadi putranya, kata Baron sambil mengelus janggutnya dan tertawa. Kalau begitu, Pak Baron sendiri yang memutuskan harus bagaimana mengurusnya. Aku hanya punya satu permintaan. Selain membuatnya kehilangan segalanya, jangan biarkan dia keluar lagi dan membuatku malu. Cahya memperlihatkan senyuman sinisnya, lalu berbalik dan bertanya pada Queenie. Omong-omong, Laila di mana? Aku juga tidak tahu. Mungkin sedang berkencan dan bersenang-senang dengan pria kaya tertentu, kata Queenie tidak peduli. Mereka sering terlibat dalam hal-hal seperti itu. Mereka bahkan menghadiri pesta kapal pesiar dan bermain dengan tidak nyaman dengan sekelompok anak orang kaya. Oh. Cahya menjawabnya dengan santai dan teringat putrinya sendiri. Jika Citra masih di sini dan ikut Cahya ke ibu kota kekaisaran, dengan penampilan dan temperamennya, dia pasti akan dikejar sekelompok anak orang kaya sehingga status Cahya akan makin kuat. Ini semua karena bajingan itu. Ekspresi Cahya berubah menjadi kejam. Sebelumnya, Cahya mungkin masih merasa takut pada Agam. Namun, sekarang Cahya memiliki keluarga Wangsa untuk diandalkan, serta posisi Jaya yang kuat. Meskipun Agam mungkin berhasil menguasai provinsi Es dan menjadi sosok yang kuat di sana, di tempat ini dia tidak berarti apa-apa. Cahya sekarang malah berharap bisa bertemu dengan Agam agar mantan menantunya yang sombong itu bisa melihat keadaannya. Seorang pecundang tetaplah pecundang. Meskipun posisinya naik pesat, dia tetap tidak akan menjadi raja. Di depan Cahya, Agam akan selalu menjadi menantu tak berguna yang memalukan. Di dalam aula utama, Biksu Ananda duduk di atas kursi anyaman dengan puluhan biksu duduk di bawahnya. Di belakang mereka, ada pengunjung yang berlutut sambil membakar dupa dan para penganut agama yang bersembahyang. Semuanya bersama-sama mendengarkan ceramah Biksu Ananda mengenai ajaran kekuatan kebajikan. Hardi juga ada di antara mereka. Sejak Agam mendanainya dengan sejumlah uang, dia telah melakukan beberapa bisnis kecil. Pada hari-hari biasa saat tidak sibuk, Hardi akan datang ke tempat ini untuk membakar dupa dan bersembahyang. Dia terus berdoa untuk putrinya. Di tengah-tengah ceramah kekuatan kebajikan, pikiran Biksu Ananda bergerak, lalu dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, "Kalian semua dapat memahaminya sendiri. Aku pergi dulu." Biksu Ananda pergi ke halaman belakang, dia melihat Agam dan Delia di pelukannya. Vero sedang menunggu di dalam mobil. "Kakek!" Delia meregangkan lengannya dengan senang hati meminta dipeluk. Biksu Ananda berkata dengan serius, "Aku adalah seorang biksu yang malang, tidak usah terlalu segan." Delia cemberut dan berkata,
Kakek berbohong. Para biksu tidak bicara omong kosong. Biksu Ananda masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat mata Delia sudah merah. Kakek tidak menginginkan Delia lagi. Delia, jangan menangis. Aduh, sialan! Biksu Ananda tidak bisa berpura-pura lagi. Dia marah, lalu ekspresi wajahnya penuh dengan senyuman dan melangkah maju untuk memeluk Delia. Kakek tadi sedang latihan. Delia, jangan marah. Tidak mungkin kakek tidak menginginkan Delia. Biksu Ananda buru-buru membujuknya. Kenapa kakek tidak punya rambut lagi? Delia mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh kepala botak Biksu Ananda dan akan menangis lagi. Biksu Ananda langsung melepas tutup kepala dan berkata, "Lihat, kakek memakai penutup kepala. Kakek masih punya rambut." Delia langsung tertawa dan berkata, "Kakek sangat manis seperti ini." Agam menggelengkan kepalanya tak berdaya di samping. Jika ada yang dapat menggoyahkan hati Biksu Ananda, selain orang yang disukainya, mungkin hanya Delia. Ketua biksu! Saat ini, ada dua biksu yang mendekat dan langsung tercengang melihat rambut di kepala Biksu Ananda. Biksu Ananda perlahan-lahan mengenakan penutup kepala palsunya dan berkata dengan tenang. Kebajikan ada di wajah semua orang. Selama kamu menjunjung tinggi hati kebajikan, itulah kebajikan sejati. Kedua biksu itu tiba-tiba tersadar dan mengerti. Agam yang berada di samping, menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata itu, Agam yakin Biksu Ananda pernah melakukan penipuan. "Kenapa kamu mencariku?" tanya Biksu Ananda dengan tenang. "Ketua biksu, ceramah Anda tentang kekuatan kebajikan tadi sangat luar biasa dan memberikan pemikiran yang mendalam. Ada sesuatu yang saya dan adik saya masih belum pahami, kami ingin meminta bimbingan Anda untuk menghilangkan kebingungan kami. Apa kalian ingin bertanya tentang kekuatan kebajikan, hukum manusia, atau filosofi alam semesta? Guru, kami ingin menanyakan butuh waktu berapa lama agar kami bisa mencapai pencerahan dan kesempurnaan dengan kapasitas kami saat ini?" tanya mereka dengan penuh ketulusan. Biksu Ananda berkata dengan nada datar. 10 tahun. Kedua biksu itu sangat gembira dan bertanya lagi. "Bagaimana kalau kita berlatih kultivasi intensif?" 20 tahun. Kata Biksu Ananda lagi. Kedua biksu itu tercengang. Salah satu dari biksu itu bertanya dengan rasa tidak puas. "Bagaimana kalau kami terus berlatih kultivasi tanpa istirahat? Maka kalian tidak akan mencapai pencerahan." Kata Biksu Ananda dengan nada datar. "Kenapa? Kenapa waktunya makin lama padahal kita sudah berlatih kultivasi dengan keras? Tujuan kultivasi adalah untuk mengasah hati. Kalau kalian terlalu terikat dan terobsesi untuk mencapai pencerahan melalui kesengsaraan, maka pikiran kalian akan terikat. Makin kuat ikatannya, makin lama mencapai pencerahan." Kata Biksu Ananda dengan penuh makna. "Apa maksud Anda kebebasan? Tinggalkan delusi dan kekhawatiran, tenangkan hati, dan bebaskan diri, baru bisa mencapai pencerahan?" Tanya mereka secara tiba-tiba. Dengan tatapan tajam, Biksu Ananda menjawab. "Maksudku, berhenti bercanda." Kedua biksu itu tercengang. Biksu Ananda melanjutkan. "Orang yang mencapai pencerahan dalam ajaran kekuatan kebajikan, jumlahnya terbatas. Saat ini, mencapai pencerahan begitu sulit karena kehidupan kalian yang berlebihan. Kalian hanya makan dan minum, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, dan berharap untuk mencapai pencerahan." Kedua biksu itu pergi dengan kebingungan. Melihat tidak ada orang di sekitar, Biksu Ananda berkata pada Delia. "Delia, jangan disimpan di dalam hati perkataan kakek tadi. Kelak, kerja keras dan hancurkan mereka." Ekspresi wajah Agam terlihat kebingungan. Biksu Ananda berkata, "Jangan melihatku dengan ekspresi seperti itu. Apa yang aku katakan tadi benar. Jumlah orang yang mencapai pencerahan terbatas. Kalau setiap orang bekerja keras untuk berlatih kultivasi, kemungkinan orang yang mencapai pencerahan akan sangat rendah. Apa itu pencerahan? Ini adalah untuk memilih beberapa teratas dari percobaan dan mengajarkan metode kultivasi sebagai perwakilan. Inilah yang dikatakan guruku." Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku mencarimu untuk masalah penting. Pinjamkan aku piring kebajikan yang diberikan Biksu Kasapa padamu selama beberapa hari. Sudah hilang. Aku pinjam, bukan menginginkan. Apa perlu begitu pelit?" Biksu Ananda ingin menangis dan berkata, "Benar-benar sudah hilang. Menurutmu, bagaimana aku melarikan diri sambil membawa Delia? Kalau bukan karena perlindungan piring kebajikan, aku sudah pergi menemui guruku. Jadi, apa kamu punya senjata magis lainnya?" Agam menceritakan masalah kakek Farid dan nenek Tini. Biksu Ananda berpikir dan berkata, "Aku punya beberapa senjata magis kalau hanya untuk menghindari bencana. Tapi, yang berguna untuk orang berjasa besar hanya senjata magis harta karun seperti patung. Apa ada cara lain?"
Biksu Ananda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Tapi, aku bisa meminta keponakanku untuk mencari informasi. Dia akrab dengan ibu kota kekaisaran dan mungkin tahu sesuatu. Master Leluhur Bintang, kamu kenal? Aku pernah melawannya." Biksu Ananda menyeringai dan berkata, "Kalau begitu kamu luar biasa. Awalnya, aku sangat khawatir saat tahu kamu datang ke ibu kota kekaisaran. Saat kita berpisah, kamu bahkan belum mencapai alam kemuliaan setengah langkah. Saat itu, kamu pasti kesulitan saat datang ke ibu kota kekaisaran." Agam tidak membantah. Saat itu, Agam hampir mati saat bertarung melawan 3 orang alam kemuliaan tingkat 1. Jika menyerang tanpa pertimbangan, kekuatan dari keluarga besar manapun bisa membunuh Agam dengan mudah. Tiba-tiba, terdengar samar-samar suara benturan di luar. Biksu yang datang sebelumnya tiba-tiba datang dan berkata, "Ketua Biksu, terjadi sesuatu. Ada orang yang datang mengacau." Tanya Biksu Ananda sambil menyipitkan matanya. Sepertinya. Tindakannya sangat kuat, sehingga kami tidak bisa menariknya. Silakan Anda lihat. Jangan khawatir, pergi dan pindahkan beberapa patung, kursi kayu, dan beberapa tembikar yang dicat di halaman belakang. Kata Biksu Ananda dengan tenang. Apa maksud Anda? Bagaimana kalau mereka merusaknya? Itu maksudku. Buat daftar supaya mereka bisa ganti rugi. Biksu itu tercengang. Biksu tertinggi yang mencapai pencerahan memimpin penggelapan. Agam malah sangat tenang. Agam sudah terbiasa dengan hal itu. Bab 1343, Cahaya yang Kejam. Di dalam aula utama kuil, biksu dan pengunjung yang membakar dupa berkumpul membentuk setengah lingkaran. Cahaya berada di tengah kerumunan. Wajahnya yang penuh dengan riasan, terlihat anggun saat menyalakan sebatang rokok. Dia menginjak seorang pria di bawah tumit sepatu hak tingginya. Pria yang diinjak di kaki Cahaya mengeluarkan suara rintihan kesakitan. Kamu benar-benar bukan pria sejati. Baru dipukul beberapa kali saja sudah tidak tahan lagi. Cahaya memandang rendah pada Hardi yang diinjak di bawah kakinya. Sebelumnya, Cahaya sering menghina dan memerintah Hardi, sama sekali tidak menganggapnya sebagai suami. Sekarang, Cahaya telah sukses besar dan sebagian anggota keluarga Pambudi takut padanya. Jadi, dia makin tidak memiliki perasaan pada mantan suaminya. Hardi, dengan keadaanmu seperti ini, kamu tidak berbeda dengan pengemis di pinggir jalan. Kamu bahkan tidak bisa mengangkat kepalamu dengan bangga. Kalau kamu punya harga diri, lebih baik pergi dari ibu kota kekaisaran ini dan bunuh diri di tempat yang sepi. Itu akan menjadi kontribusimu bagi keluarga Pambudi daripada membuat malu di sini. Baron berkata dengan nada suara dingin. Wajah dan leher Hardi dipenuhi bekas cakaran kuku. Dia menggenggam kaki Cahaya dan menggertakkan giginya. Cahaya, hubungan kita sebagai suami dan istri sudah berakhir. Kenapa kamu masih datang menyiksaku? Jangan begitu, hubungan kita masih resmi suami dan istri. Apa sebagai seorang wanita tidak boleh mengajari suaminya? Kata Cahaya sambil tersenyum. Hardi tidak berkata apa-apa, matanya dipenuhi kesedihan. Hardi, saat ingin bercerai, kamu berjanji akan meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Tapi, kehidupanmu makin makmur belakangan ini. Jangan-jangan, kamu menyembunyikan uang pribadi. Kata Cahaya sambil tersenyum. Aku tidak punya uang pribadi. Selama bertahun-tahun, aku selalu mendengarkan dan patuh padamu. Cahaya, jadilah manusia yang punya hati nurani. Aku sudah cukup baik denganmu. Setelah kamu pergi, apa aku ada mengurusimu? Tapi, bagaimana denganmu? Kamu tidak menghargai dan terus datang ke sini, berpura-pura menjadi pengemis dan meminta-minta. Aku tidak mengemis. Kamu masih berpura-pura. Aku sekarang menjadi orang terkenal di keluarga Wangsa dan masuk ke kelompok nyonya kayak di ibu kota kekaisaran. Kalau kabar mantan suamiku adalah pengemis ini tersebar, bagaimana aku bisa mengangkat kepala di depan teman-temanku? Cahaya menampar wajah Hardi dengan tangan yang memegang rokok. Puntung rokok yang membakar wajah Hardi membentuk lingkaran hitam di wajahnya. Terlintas rasa kesakitan di tatapan mata Hardi dan akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia berteriak dengan nada suara serak. Cahaya, cukup! Aku mengerti kamu ingin menikmati kehidupan yang nyaman, tapi apa kamu pernah memikirkan putri kita? Dia sudah menghilang begitu lama. Mengapa kamu tidak memikirkan bagaimana keadaannya sekarang? Apa dia makan dengan baik atau tempat tinggalnya nyaman? Kamu bilang aku kesini mengemis? Aku kesini untuk mendoakan putriku. Senyum Cahaya membeku, lalu berkata dengan marah. Kenapa kamu mengungkitnya? Aku membuka jalan untuknya, tapi dia tidak mau dan bersikeras bertahan dengan pecundang itu. Kenapa kamu menyalahkanku? Kalaupun sekarang dia makan roti dan tinggal di bawah jembatan, itu juga kesalahannya sendiri. Membahas tentang Citra, bagaimanapun juga,
dia adalah putri kandung Cahya. Tidak mungkin dia tidak memiliki perasaan padanya, tetapi lebih banyak perasaan kecewa. Dalam hati Cahya, dia sudah putus hubungan dengan Citra dan tidak mau mengakui putri tidak berbakti ini. Tentu saja, ini hanya untuk saat ini. Jika suatu hari nanti Citra sukses, maka Cahya akan kembali menganggapnya sebagai putri kesayangan. Hardi berkata dengan kebingungan. Cahya, kenapa kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Dulu, meskipun kamu mencintai harta, kamu masih tahu gadis itu adalah putrimu. Sekarang, apa maksudmu dengan dulu dan sekarang? Aku selalu seperti ini, Hardi. Pandanganmu terlalu sempit. Lihatlah sekelilingmu, ini adalah ibu kota kekaisaran. Selama punya uang dan kekuasaan, tidak ada yang tidak bisa kamu dapatkan. Sudahlah, pengetahuanmu terbatas. Tidak ada gunanya juga memberitahumu begitu banyak, kamu tidak bisa memahaminya. Cahya menganggap dirinya sebagai wanita berkualitas tinggi dan pandangannya pasti berbeda jauh dengan Hardi yang dianggap tak berguna itu. Ekspresi wajah Hardi terlihat kesakitan. Terkadang, orang akan berubah menjadi orang lain dan membuatmu merasa sangat asing. Namun, bukan orang itu yang sudah berubah, tetapi mengungkapkan sifat aslinya. Orang yang diketahui sebelumnya semuanya palsu. Orang yang telah berubah baru yang sebenarnya. Hal ini kejam, tetapi begini kenyataannya. Hati Hardi hancur dan menatap Cahya penuh dengan perasaan malu. Sebelumnya, Hardi dianggap sebagai wakil kepala keluarga Pambudi di kota Primadona. Dia sangat mencintai dan toleran pada Cahya. Namun, dia tidak menyangka tindakannya malah dianggap lemah dan tidak berguna. Sekarang, Hardi diinjak-injak di bawah kaki oleh wanita yang pernah dia sangat percayai. Lebih rendah daripada binatang. Betapa ironisnya. Betapa menyedihkan. Hardi, mengingat hubungan suami istri kita selama bertahun-tahun, aku memberimu kesempatan. Selama bertahun-tahun ini, semua yang kamu gunakan itu berasal dariku. Setidaknya kamu harus menggantinya, bukan? Aku tidak meminta banyak, hanya 60 miliar. Kalau kamu memberikan uang ini, aku tidak akan peduli kamu pergi kemana. Bagaimana? Kata Cahya dengan pura-pura lembut. Namun, di mata Hardi, wajah Cahya terlihat seperti iblis. Hardi keluar dari rumah tanpa mengambil apapun, uang sepeser pun tidak ada. Sebelum bertemu dengan Agam, Hardi harus pergi ke warung malam, KFC, dan beberapa restoran cepat saji untuk makan sisa makanan orang lain. Setelah menerima bantuan dari Agam, Hardi menggunakan uangnya untuk mendirikan sebuah klinik kecil. Dengan pengetahuan medis yang dia pelajari sebelumnya, dia mampu menghasilkan beberapa ratus ribu hingga jutaan setiap hari. Jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi sudah cukup banyak juga. Sekarang, Hardi harus mengeluarkan 60 miliar. Ini bukan sebuah solusi, ini adalah caranya Cahya untuk mempermalukannya. Jika Hardi tidak memikirkan putrinya, mungkin dia sudah kehilangan harapan hidupnya sejak awal. Cahya berkata dengan wajah penuh kekejaman. Tidak mau kasih? Pecundang sepertimu yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 60 miliar, masih ada hak apa untuk bernegosiasi persyaratan denganku? Kamu sama seperti menantu tidak berguna itu, membuatku merasa hina. Baron, usir dia agar tidak membuatku malu. Baron melambaikan tangannya. 6 pengawal yang menjaga di luar bergegas masuk. Mereka semua dipindahkan dari keluarga Wangsa. Mereka semua adalah bawahan keluarga Wangsa. Mereka bertugas khusus untuk diam-diam menangani masalah yang tidak penting. Jika jatuh ke tangan mereka, orang itu kemungkinan besar akan menjadi mayat yang tenggelam di tepi sungai. Dari ke-6 orang itu, 4 diantaranya membawa tongkat dan 2 orang lainnya membawa karung. Mereka siap untuk menghajar Hardi, memasukkannya ke dalam karung, dan membuangnya ke sungai sebagai pakan ikan. Tiba-tiba, sebuah patung jatuh dari langit dan menghantam ke-6 orang pengawal itu hingga kepala mereka terluka dan berdarah. Mereka terjatuh ke tanah sambil merintih kesakitan. Kejadian mendadak itu membuat semua orang terkejut. Cahya yang paling dekat dengan mereka. Dia tanpa sadar mundur dan menabrak sesuatu. Dia hanya mendengar Biksu Ananda berkata, "Hei, jangan!" Seiring dengan itu, terdengar suara retakan. Beberapa patung berbahan keramik tumbang ke tanah karena diinjak oleh tumit belakang Cahya dan hancur berkeping-keping. "Bangunlah!" Sebelum Hardi bisa kembali sadar, dia melihat Agam berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menariknya ke atas. Seluruh tubuh Hardi menjadi lemas, tetapi dia merasakan energi dari tangan hangat Agam dan membuat tubuhnya yang dingin penuh kekuatan lagi. "Kamu!" Bibir Hardi bergetar, air mata mengalir dari matanya. Sekali lagi, Agam melihat betapa hina dan menyedihkan diri Hardi. Menantu yang pernah selalu diremehkan Hardi? Agam tanpa ekspresi. Awalnya, Agam tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Bagi Agam, keluarga Pambudi sudah menjadi masa lalu. Kecuali orang-orang keluarga Pambudi ini datang mencarinya langsung dan mencapai batasannya,
Agam tidak akan menunjukkan gelombang emosional apapun. Namun, saat Delia melihat kejadian ini dan bertanya siapa itu Hardi yang diinjak tanah, Agam tidak bisa berkata-kata. Ada beberapa hal yang tidak akan hilang hanya karena kamu mengabaikannya. Lagi pula, ada hubungan darah yang tak terpisahkan antara Citra dan Hardi. Bagaimanapun juga, orang yang diinjak-injak di bawah kaki Cahya dan dipermalukan adalah kakek dari Delia.